Kalau nggak orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang memang berani, ya kita lihat negara ini tumbuh hancur. Menanggapi Pilpres tahun ini, kira-kira kandidat yang bisa menguasai di segala lini siapa nih Bang? Kalau dari pandangan Abang? Jadi gini ya, kita nih bicara Pilpres berarti bicara kandidat ya. Ada 3 nih ya. Anies Baswedan ya, Prabowo Subianto dan Ganjar ya. Dari 3 ini semua memenuhi syarat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan cerita ada pribumi dan non pribumi. Tidak ada, ini semua warga negara yang berhak untuk maju menjadi capres. Nah, kalau bicara ketiga ini, buzzer pun, netizen pun, masyarakat pun jangan dibodoh-bodohin ya. Kita mesti lihat dari ketiga kandidat ini kan kita udah tahu semua rekam jejaknya ya, kemampuannya ya. Satu ada yang doktor, satu ada yang bintang 3 bekas Pangkostrat, satu ada yang bekas gubernur yang Jawa Tengah daerahnya daerah termiskin ke-12 di seluruh Indonesia. Nah, masyarakat jangan tergiur dengan janji-janji, dengan cerita-cerita. Pilihlah mereka dari ketiga ini yang saudara yakini bisa membawa Indonesia ini maju. Ya, you mau ambil yang memang secara akademisi, doktor, ya, mungkin juga dia udah profesor, ya. Satu lagi pengalaman tempurnya, pengalaman sebagai militernya, sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, luar biasa, ya. Satu lagi Gubernur Jawa Tengah, tapi kan cerita Gubernur Jawa Tengah kan cerita kemiskinan. Cuman ya lihat aja, saya tidak memprovokasi, tetapi kan kita lihat ya, senyum sana senyum sini, itu yang nanti mau memimpin republik ini. Saya terus terang aja, saya sebagai praktisi hukum ya, dan sebagai pengamat politik ya, saya merasa ya bahwa rakyat ini tidak boleh dibodoh-bodohin. Biar rakyat ini dilepas untuk memilih apa yang memang dia rasakan mampu memimpin republik ini. Kita ini mesti keluar dari kemiskinan, keluar dari kebodohan ya. Jangan terperangkap dengan janji-janji, jangan terperangkap dengan senyum ya. Cuman pencitraan, warawiri-warawiri, kita nggak tahu. Kalau Pak Jokowi kita lihat ada hasilnya, sekalipun memang ada yang memang harus kita selesaikan nanti ya. Tetapi yang akan datang seperti apa, makin berat beban dunia ini, semakin berat ya. Kalau nggak orang yang kuat, orang yang pinter, orang yang pengalaman, kita nanti terjerembab. Itulah yang memang saya tidak mengkampanyekan si A, si B, si C, tapi kita melihat track record, rekam jejak dari ketiga kandidat ini. Kalau dari menurut pandangan seorang Pak Muarakarta untuk tahun ini, untuk Pilpres ini bisa dikuasai oleh siapa? Kira-kira pandangan dari berapa persennya? Ya itu tadi ya, kembali lagi ini kan semua kampanye kan ya, ada kampanye hitam, ada kampanye putih ya. Nah kita lihat ya, sekarang semua saling mempengaruhi untuk pengerahan massa. Nah di dalam pengerahan massa ini kan kalau nggak ada uang kan sakunya, ada uang jalannya, uang apa. Nah itulah yang kadang kita dengan hal-hal kecil ya, money politik ya, akhirnya 5 tahun ke depan kita nggak tahu kemana ini negara mau dibawa. Kita harus memang bersatu, menghindari perpecahan, menghindari konflik, menghindari intrik, supaya memang tujuan negara ini tercapai, persatuan dan kesatuan. Tapi tidak hanya itu,
keadilan, yang paling penting itu keadilan. Jadi hukumnya itu harus ditegakkan. Kalau mau bicara momentum, topik, angkat aja masalah hukum, ya pasti rakyat senang karena korupsi ini luar biasa. Dari paling rendah sampai yang paling tinggi, ya semua sudah korup, ya. Wakil rakyat pun korup. Kita bilang oknum lah, ya, tapi korup. Di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian ada aja oknum-oknum yang nakal. Sekalipun memang ada pembersihan ke dalam, ya. Artinya tidak henti-hentinya, ya, Kapolri menggebrak, mereformasi di dalam perbaikan. Begitu juga Kejagung mau bersih-bersih. Juga pengadilan, tapi enggak. Kita lihat kok, semua dagang pasal kok. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Apalagi sekarang kita lihat mafia tanah itu luar biasa. Nggak bisa ditembus, ya. Udah mafia tanah, korupsi, KPK-nya begitu. KPK-nya juga banyak juga jadi sarang penyamun. Di KPK ada pungli, ada apa? Pala ada pelecehan seksual. Kayak apa negara ini, ya? Kalau nggak orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang memang berani, ya kita lihat negara ini tumbuh hancurnya, ya. Nah Bang, kalau untuk para capres atau para calon yang akan maju ke depan ini sendiri ntar gimana? Mereka kan menggunakan buzzer, itu apakah itu sah-sah aja tuh gini? Artinya buzzer itu ya sah-sah aja, ya, mau pakai siapapun saya. Cuman ketika menjadi money politik, insan money politik, inilah yang memang akhirnya tidak murni itu pilihannya, ya. Inilah yang bisa nanti justru menjadi bumerang, ya. Karena money politik hanya sesaat, tetapi akhirnya negara ini dipimpin oleh orang yang memang tidak punya track record, yang tidak punya kemampuan, tapi cuman ya kita bilang pencitraan. Inilah yang memang harus masyarakat, ya, lihat, ya, jangan terpengaruh dengan buzzer, ya, jangan terpengaruh dengan money politik. Kita mesti punya kemampuan untuk memilih seseorang itu dengan rekam jejak. Tapi kalau itu kan buzzer, kalau masalah black campaign gimana nih? Ya, saya lihat sekarang udah banyak black campaign, makanya hoax, semua hoax, ya, semua diadu domba, ya, hoax, ya. Kalau kita nggak pandai-pandai memilih, kita akhirnya terperangkap, akhirnya ribut sama kita, ya, karena semua diciptakan, semua ada kepentingan untuk ini berkelahi, ini berantem, ya, ya. Kita nggak lihat ini seperti apa, ya. Tapi yang paling jelas itu apa yang dikampanyekan oleh Pak Prof. Mahmud, bahwa hukum haruslah memihak kepada rakyat, ya. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya kalau momentum dipakai untuk, ya, rampas aset para koruptor, ya, rampas aset yang dicuri koruptor, dan hukum seberat-beratnya para koruptor. Nah, kalau itu berhasil dijadikan topik kampanye dan itu digolkan undang-undang perampasan aset dari para koruptor, saya pikir banyak masyarakat yang memilih, karena masyarakat itu rindu akan hukum. Jadikanlah hukum itu panglima, ya, jangan politik, karena kita lihat sekarang kan hukum kalah dengan politik, ya, semua berbalik, ya. Jadi hukum tuh bisa menjadi bola yang dimainkan oleh para elit di Senayan. Oke. Nah, jadi saya pesan, ya, kepada buzzer supaya memang kita lebih hati-hati, ya, dalam memilih calon kita, siapa capres, siapa cawapresnya, ya. Jangan buzzer masyarakat terpengaruh dengan money politik. Saya pikir itu yang perlu kita tanamkan supaya negara kita ini keluar dari kemelut dan pembangunan ini bisa berjalan ke depan. Terima kasih.